Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini membahas materi mengenai pelaksanaan Indonesia dalam politik bebas aktif pada era Jokowi 4 tahun yang lalu. Yang beranggotakan absen pertama Aris Ahmad, absen ke-13 Imam Pranoto, absen ke-15 Hotimah, absen ke-23 Nada Mutiara, absen ke-24 Naila Halwa, absen ke-28 Rahmadian Fatmawati, absen ke-30 Suci Febrianti. Oke, di slide yang pertama ini akan kita bahas mengenai deklarasi G20 dan penegasan politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif. Ketuaan Indonesia dalam kelompok 20 negara besar di dunia telah berakhir begitu Presiden Joko Widodo menutup konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua, Bali pada 16 November dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan G20 kepada India. Deklarasi G20 di Nusa Dua itu mengeluarkan 52 poin rekomendasi dan komitmen, mulai dari penguatan multilateralisme dalam kerjasama ekonomi global sampai arsitektur keuangan dan kesehatan global, dari transformasi digital sampai langkah-langkah menghadapi perubahan iklim, dari upaya menciptakan ketahanan pangan dan energi hingga tekad membumikan pandemic fund dan bantuan untuk negara miskin. Selama mengetuai G20, Indonesia bersandar kepada upaya memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, serta kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat. Kelima pilar itu menyemangati poin-poin dalam deklarasi G20 pada 2022. Selanjutnya di slide kedua ada pengertian atau definisi dari politik bebas aktifnya sendiri, yaitu politik bebas aktif yang dimaksud dengan bebas aktif bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional. Di slide ketiga ini kita akan membahas dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif. Indonesia berasaskan pada tiga landasan. Tiga landasan politik luar negeri Indonesia adalah: satu, landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri adalah sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Yang kedua, landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang bekerja sama dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Yang ketiga, landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Di slide keempat, adapun catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi. Yang pertama, kepemimpinan dalam diplomasi internasional. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maldives. Lebih dari 2/3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan Indonesia perdamaian dengan cara-cara yang lebih diplomatis. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antara peradaban. Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni yang dengan melakukan menolak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dan hasil voting terhadap status quo Israel, menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan OIC Extraordinary Summit di Istanbul, Turki, membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan. Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan. Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan. Indonesia memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, membangun infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Penyelenggaraan pertemuan di Trilateral Ulama Afghanistan, Pakistan, Indonesia di Istana Presiden Bogor.
11 Mei 2019, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan Klinik Indonesia Islamic Center. Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengiriman pasukan perdamaian di daerah konflik. Di slide terakhir kita akan membahas mengenai kebijakan luar negeri yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional, meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia, memperluas keterlibatan regional di Indo-Pasifik, merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi, dan keterlibatan masyarakat. Demikian pula dengan 4 prioritas yang ditawarkan oleh Presiden pilih Joko Widodo, yakni pertama, pelindungan warga negara Indonesia, termasuk TKI di luar negeri. Kedua, perlindungan sumber daya alam dan perdagangan. Ketiga, produktivitas perekonomian. Dan keempat, pertahanan, keamanan nasional, regional, serta perdamaian dunia. Sementara Presiden Jokowi menaruh perhatian, Presiden Jokowi juga mengedepankan diplomasi total di dalam menyelesaikan potensi sengketa dengan negara-negara lain. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam pergaulan internasional. Bentuk partisipasi yang dilakukan Indonesia antara lain menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Beijing, Tiongkok. Selanjutnya pada bulan Mei 2015, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi adalah dengan inward looking adalah prinsip politik luar negeri bebas aktif. Nah, di slide yang paling terakhir yaitu ada sumber-sumber yang kita peroleh. Yang pertama itu dari Roboguru, yang kedua itu dari https news.com, yang ketiga yaitu dari https jurnal Unpar. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PPT pelaksanaan Indonesia dalam politik bebas aktif pada era Jokowi 4 tahun yang lalu. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan yang telah terjadi di dalam PPT sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.